Artinya tadi Pak Ferry sempat mengatakan akan ada kolaborasi begitu dari sejumlah pondok pesantren yang menjadi koperasi induk dan untuk memberikan istilahnya adalah monitoring begitu kepada sejumlah pondok pesantren yang masih belum memiliki usaha begitu. Nah, selanjutnya adalah kalau kita melihat potensi di setiap daerah itu pasti berbeda begitu Pasti, ya. ya. Termasuk nanti keanggotaan SEP-nya seperti apa dan apakah kemudian nanti di perwilayah ini akan ditonjolkan sebuah potensinya atau seperti apa? Ya, itu yang menarik sebetulnya karena kan kita juga harus melihat database ya, itu adanya di pemerintah. Database bagaimana peserta kemarin, peserta sektor pertanian itu daerah mana, perikanan, peternakan. Nah, kami belum sejauh itu ya untuk bisa memetakan potensi itu. Tapi yang pasti dengan program OPOP ini kan sudah nampak ya. Kemarin kita contohnya misalkan di Darut Tauhid. Darut Tauhid kemarin kan pelatihan magangnya itu sektor perdagangan, jasa sama kerajinan, dan itu kita sudah ada komunikasi itu intens untuk sektor itu, dan itu tersebar di semua wilayah se-Jawa Barat di Ittifaq pertanian sama peternakan. Itu kan pesantren-pesantren se-Jawa Barat yang ikut OPOP pelatihan magang di sana. Jadi itu sebenarnya sudah terpola di situ. Jadi ketika 3 pesantren tadi, Darut Tauhid, Ittifaq, Kedisia gitu ya, membuat SEP ini, itu potensi tadi masing-masing yang sudah pernah magang pelatihan itu sebenarnya sudah nampak, sudah kelihatan. Artinya berarti harus saling terintegrasi harus begitu terintegrasi. ya? Saling melengkapi aja ya, karena kan kita juga kalau per daerah satu sektor juga nggak mungkin gitu. Jadi semuanya nanti kita coba mapping secara menyeluruh gitu di sini. Pak Kadis, kalau kita melihat begitu ya dari kasus yang sudah sukses saja, bahkan Darut Tauhid dari tahun 94 sudah bergabung. Tapi kan ada juga pondok pesantren yang masih belum punya pengalaman terhadap hal itu. Tandanya perlu ada pengawasan, monitoring dan sebagainya. Apakah ada program khusus dari Dinas KUK begitu untuk melakukan itu? Betul. Jadi dilanjutkan. Tahun ini kita melihat 1074. Nanti kita tahun depan memang yang untuk dapat audisi sebenarnya hanya 500. Tapi kita kan maintenance yang sisanya gitu. Jadi sisanya kan ada yang memang dia punya ide, tapi dia belum prak gitu. Belum prak. Tapi potensinya ada sebetulnya. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama dengan kabupaten kota gitu. Mana yang memang harus juga, termasuk juga safe. Karena ada potensi nih. Tapi tadi dikatakan juga kan, ya mungkin potensinya menjadi pasar, menjadi off-taker gitu. Kita lakukan kerjasama antar pesantren. Nah, ini tugasnya beliau gitu kan. Nah, kalau kita kan nanti kalau memang belum muncul ya itu menjadi tugas bersama kita gitu kan. Kalau memang sudah belum ada kelembagaan tapi sudah dia layak gitu kan. Nah, kita nanti akan inisiasi melakukan penyuluhan perkoperasian dan membentuk koperasi tersendiri. Jadi sebetulnya PR-nya cukup banyak dan masih lama sebetulnya program ini kan. Harus 5 tahun ke depan, ini yang bersumber dari program kita pemerintah. Terus nanti juga dilanjutkan, barangkali ada spot-spot yang tidak disentuh oleh government, kan bisa dilakukan langsung oleh pesantren. Karena memang berdasarkan visitasi laporan ke saya juga, dari staf-staf yang turun, dari tim-tim juri yang turun juga, ada beberapa pesantren yang memang dia punya ide bagus gitu kan. Pada saat dia lolos menjadi D1, tapi dia belum mengimplementasikan. Nah, ini kan harus didampingi terus. Karena memang potensinya ada gitu kan. Tapi kalau untuk KPI-nya sendiri, kita katakanlah sukses ataupun tidak sukses dalam jangka waktu 5 tahun itu seperti apa? Ya, sebetulnya saya ingin suksesnya mandiri secara ekonomi dan semuanya seperti Kang Ferry dan teman-teman yang tim magang dan tim juri gitu. Jadi inginnya sebetulnya nanti pesantren mandiri secara ekonomi. Jadi tidak lagi pesantren itu hanya menerima sumbangan, menerima hibah gitu kan. Tapi dia sudah bisa menghidupkan kebutuhan ekonominya sendiri dan malah dia bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Tujuannya inginnya seperti itu kan. Tadi sudah saya sampaikan kan KPI-nya, kinerjanya gitu sebetulnya. Nanti berapa banyak sih pelaku-pelaku UKM, pelaku-pelaku koperasi yang ada di pesantren. Kalau dari 8.000 atau sekitar 30-40%-nya di bidang ekonomi, insya Allah Jawa Barat, apalagi sekarang sudah hampir 150-an lebih santri yang kita latih dari dampak yang kita lakukan terhadap 1074 ini gitu. Kan orang banyak gitu. Dia juga punya entrepreneur gitu. Bagaimana dia punya usaha selain dan juga begitu kan dampaknya dilatih itu kan pada saat dia pasca
tidak lagi mondok gitu kan, dia punya usaha sendiri. Betul. Itu yang dilakukan juga di pesantren Al-Ittifaq. Mungkin juga di pesantren Darut Tauhid pada dia lulus dari santrinya, keluar dia punya usaha sendiri, dan di pinggir-pinggirnya di UKM kan. Betul. Iya, Iya. oke. Gitu. Nah, itu kan ekonomi tumbuh berkembang, dan saya yakin lah kalau keberpihakan kita, keberpihakan legislatif dalam pengembangan ekonomi di masyarakat melalui pesantren ini menjadi pesantren one product, termasuk juga nanti peran-peran SEF gitu kan, Serikat Ekonomi Pesantren yang memang punya inisiatif juga untuk melanjutkan, untuk juga menambal hal-hal yang belum dilakukan oleh government gitu. Jadi salah satunya adalah kalau kita bicara soal potensi sudah pasti nih dari 1074 sudah sangat banyak begitu ya. Kemudian government harus menyeleksi menjadi 108, artinya banyak sekali sejumlah pondok pesantren yang harus gagal gitu, atau bukan mungkin gagal, istilahnya adalah bukan gagal sebetulnya. Jadi dia kriterianya di bawah yang itu gitu. Kalau yang ini kan dia produksinya lebih meningkat, dia butuh modal kerja cukup tinggi. Kan pasti ada tahapan-tahapan seleksi melalui audisi itu. Belum tentu yang ini gagal, tapi dia punya pasarnya pasar lokal saja gitu. Kalau ini kan sudah pasar yang membutuhkan dana besar, makanya kita support dengan audisi tahap 2 dan diberikan alokasi anggaran sekitar 200 jutaan gitu kan, untuk meningkatkan produknya agar lebih meningkat gitu. Dan ini menjadi juga barangkali produk-produk yang dihasilkannya dapat juga menutup yang pesan-pesan yang ini gitu. Jadi akan ada keterkaitan. Nah ini SEF harus turun turun tangan begitu ya. Iya. Harapannya ini SEF kedepannya seperti apa? Baik, jadi kami menjadi salah satu di antara sekian banyak mitra atau partner dari dinas barangkali ya, untuk menggulirkan program-program yang berhubungan dengan ekonomi pesantren. Karena itu jadi semangat kita ya. Tadi bicara kemandirian ekonomi di pesantren, itu menjadi semangat kita bahwa pesantren tidak hanya sebatas pendidikan, sosial, tapi ekonominya harus tumbuh. Nah tentunya kita juga tidak bisa sendiri berjalan, walaupun bisa, tapi kalau didukung oleh government atau pemerintah bahwa program ini terus berkelanjutan, berkesinambungan jangka panjang, tidak hanya setahun, 5 tahun, bahkan selamanya. Nah ini perlu sangat kita harapkan ya, dengan proses tadi mungkin dengan APBD atau APBN-nya dari pemerintah, sehingga tadi benar-benar terciptanya pesantren yang mandiri. Terus santrinya juga, santri entrepreneurnya ada gitu kan, dan tadi antara berjamaah di antara pesantrennya dapat. Sehingga kami sih sangat berharap ini program terus berkelanjutan, karena sangat dirasakan sekali oleh kalangan pesantren. Dan tentunya membuat santri ini menjadi seorang entrepreneur ketika sudah lulus begitu dari pondok pesantren. Terakhir Pak Tutus, berikan closing statement terkait dengan OPOP ini dan juga SEF begitu. Jadi program One Pesantren One Product yang memang juga di salah satu programnya inisiator dari Serikat Ekonomi Pesantren ini sangat sangat bermanfaat. Dan barangkali peran kami sebagai pemerintah juga harus didukung juga oleh masyarakat, termasuk juga kaum legislatif, bagaimana program ini berkelanjutan, karena dengan program OPOP ini banyak juga pesantren-pesantren yang belum ikut menjadi sasaran program tahun ini, bisa juga mengikuti program OPOP ini tahun depan. Karena memang setelah hasil kunjungan kami ke lapangan dan kunjungan kawan-kawan saya, termasuk juga tim-tim juri gitu kan, ini ternyata banyak pesantren yang tertarik untuk mengikuti program ini gitu. Jadi ini mohon juga dukungan dari masyarakat, dari kita sendiri gitu ya, terus juga dari rekan-rekan pesantren itu sendiri, dan juga dari legislatif, terutama terkait dengan pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Dan insya Allah saya yakin kalau memang kita berpihak kepada umat gitu kan, khususnya umat Islam gitu, yang memang mayoritas mayoritas penduduk di kita kadang Muslim gitu. Jadi ini akan berdampak luas terhadap ekonomi. Selain itu juga barangkali hal-hal yang terkait dengan keamanan juga dapat terjamin. Kalau perutnya secara ekonomi terpenuhi, kan tidak banyak yang membuat
hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih Dr. Andes Kusmana Hartaji MM sudah bergabung bersama kami, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Kang Peri Risnandar. Kang Peri ini dari Ketua Koperasi Pondok Pesantren Darut Tauhid, dan Pak Kusmana Hartaji ini dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Pemirsa, perbincangan tadi menutup perjumpaan kita di program iNews Jabar hari ini. Saya Iwan Sepriadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.